Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu pembukaan. Mari kita buka agenda kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Siti Dania Agustina, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
تذكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Wassalam,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia kepada Ibu Paula Mariana Kustiawan, MSc PhD, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul bersama di pagi yang cukup cerah ini setelah hujan, di acara forum diskusi invensi bersama BRIN dan juga Balitbangda Pemprov. Yang terhormat Bapak Profesor Oki Kertajasa, yang terhormat Bapak Dr. Fitriansah, yang terhormat Profesor Bambang Setiaji, yang terhormat para pimpinan dan staf juga dosen yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang terhormat undangan Ketua LPPM dari Universitas Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Samarinda, yang kami hormati juga perwakilan dari Balitbangda Pemkot Samarinda. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan atas karunia-Nya juga kita dapat berkumpul bersama di sini dalam rangka forum diskusi invensi. Kenapa dinamakan forum diskusi invensi? Yang pertama adalah invensi, harapannya adalah kegiatan ini menjadi pengumpul ide-ide inovasi yang nantinya dapat bersinergi bersama antar prodi dan juga lembaga-lembaga lainnya seperti BRIN dan juga Balitbangda, sehingga kita bisa berkolaborasi menemukan inovasi baru menyambut ibu kota negara kita yang baru ini. Terima kasih kepada panitia dan teman-teman yang telah berusaha melangsungkan kegiatan ini sehingga berjalan lancar. Saya juga mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam kegiatan ini. Izinkan saya sebelum menutup laporan saya memberikan suatu pantun. Ikan baronang, ikan tuna, sungguh enak dicacap gula asam. Jalan-jalan ke Samarinda, jangan lupa minum air Sungai Mahakam. Satu lagi ya, inovasi terus janganlah letih. Ada rintangan, janganlah jera. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita bersinergi dan bekerja bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara forum diskusi invensi kita pada pagi hari ini kepada Profesor Bambang Setiaji, waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Profesor Oki Karnarajasa, Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim dari BRIN. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Balitbangda Provinsi Kaltim, Bapak Dr. Fitriansah, para wakil rektor, para dekan, para guru besar, dosen seluruhnya dari universitas-universitas lain yang hadir dari LPPM, para dosen, para peneliti, ada juga di belakang para aktivis mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih pada Prof. Oki, juga Bapak Fitriansah yang sudah di sela-sela waktu yang sangat padat, beliau mau ke luar negeri, kemudian hari ini bisa mampir di Samarinda. Kami sangat senang bisa menjalin lagi dengan Pak Oki yang dulu di
Dikti, sekarang kemudian di LIPI, dan sekarang di BRIN. Kami mohon dibimbing Pak, UMKT ini universitas baru, universitas impian yang kami sangat impikan ini menjadi bagus di Kaltim. Untuk swasta ini yang sudah paling baik Pak, walaupun kita belum lama. Dalam rangka IKN juga kami kalau diizinkan akan buka kampus di Balikpapan, dan katanya IKN tanpa polusi, ya. Mobil-mobil listrik akan ada di sana, kota impian juga dari Presiden, yang hijau, yang listrik. Maka dari itu di samping yang tadi Bapak lihat, Bajaka yang terkenal itu, pemarut kelapa, pencacah, kita juga bersama 5 perguruan tinggi sedang menyusun riset mobil listrik yang nanti lokasi labnya ada di Semarang. Seminggu yang lalu kami ke Semarang dan sudah matur Ketua PP Muhammadiyah untuk meresmikan riset mobil listrik, karena Presiden membuka investasi listrik LG di Batang, tidak jauh dari Semarang, dengan investasi 142 triliun. Jadi Indonesia yang merupakan pabrik baterai terbesar di dunia. Mungkin yang perlu kita pikirkan kapal listrik yang mungkin kosong ya, nanti Fakultas Teknik Mesin dan Teknik IT, supaya nanti bersama 5 Fakultas Teknik nanti akan bergabung juga Fakultas Teknik yang lain dari Muhammadiyah dan Asia untuk kapal motor listrik mungkin ya, di samping mobil listrik yang jelas sangat besar kebutuhannya. Sekali lagi terima kasih Prof. Oki yang sudah rawuh di UMKT, mohon petunjuk dan pengarahan Bapak. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita memasuki agenda inti yaitu rangkaian materi. Namun sebelum itu, mari saya perkenalkan moderator kita pada pagi hari ini. Nama beliau adalah Intan Kinanti Damarintias, SIP MA. Beliau merupakan dosen program studi hubungan internasional, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kepada Ibu Intan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang terhormat Bapak Profesor Oki Karna Rajasa selaku Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang terhormat Bapak Dr. Fitriansyah selaku Pelaksana Tugas Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan yang terhormat tamu undangan. Pada kesempatan ini, izinkan saya Intan Kinanti Damarintias SIPMA untuk memoderatori sesi materi dan diskusi acara hari ini. Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden Joko Widodo telah mengesahkan perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia di Penajam Pasir Utara ke Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, daya dukung dari berbagai sektor sangat dibutuhkan sebagai upaya pengembangan ibu kota negara Republik Indonesia yang baru. Hari ini kita akan membahas lebih jauh daya dukung pembangunan ibu kota negara dari sektor riset dan inovasi, baik dari sisi tantangan dan kehadiran Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berperan penting dalam pengembangan riset dan inovasi. Oleh karena itu, telah hadir di tengah-tengah kita 2 orang narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sambut dengan hangat kepada Profesor Oki Karna Rajasa dan Dr. Fitriansyah.
Baik Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuk ke sesi materi dan diskusi hari ini. Dua narasumber kita akan menyampaikan materinya kepada kita semua. Setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dosen sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita akan ke pemateri yang pertama, yaitu Bapak Dr. Fitriansyah, selaku pelaksana tugas Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Beliau akan menyampaikan materinya tentang tantangan yang dihadapi dalam pengembangan riset dan inovasi khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bapak Dr. M. Insinyur Haji Fitriansyah, STMM, lahir di Samarinda 27 November 1973. Saat ini beliau menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Beliau lulus dari Universitas Islam Indonesia dalam bidang manajemen industri. Lalu kemudian beliau melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada dalam bidang manajemen, keuangan, dan sumber daya manusia. Beliau lulus S3 dari Universitas Mula Warman dalam bidang ilmu manajemen, dan beliau mendapatkan profesi insinyur di Universitas Mula Warman. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Fitriansyah untuk menyampaikan materinya. Baik, kasih Mbak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin Prof Bambang, Pak Rektor, Prof Oki, Pak Go, dan kawan-kawan dosen semua. Alhamdulillah bisa bertemu bersua dengan seluruh dosen yang ada di UMKT. Terima kasih sekali lagi atas undangannya Mbak Intan. Karena ini forumnya diskusi, mungkin saya tidak ada paparan, kita lebih banyak bercerita, kemudian nanti kita banyak diskusinya. Ya. Mungkin singkat, saya ingin menyampaikan yang pertama adalah keberadaan Balitbang secara singkat. Balitbangda sebentar lagi, mohon patut diketahui, Balitbangda sebentar lagi akan bertransformasi menjadi Brida, Bapak Ibu sekalian. Karena induk semang kami sudah berubah. Kemarin kami di bawah naungan instansi pembina Badan Litbang Kemendagri, semenjak BRIN terbentuk, alhamdulillah Bapak kami sekarang adalah BRIN, Prof Oki. Di daerah kami di tahun ini ditarget oleh Dewan Pengarah BRIN, yaitu Megawati Soekarno Putri, untuk segera beralih ke Brida di tahun ini. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik. Di 2 hari yang lalu kami mengadakan rekor di Jakarta dengan mengundang BRIN juga, dengan mengundang Kemendagri, dan arahan dari Pak Gubernur, Pak Isran kemarin adalah secepatnya kita membentuk ke Brida. Kemudian yang kedua, mengenai amanah Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, kemarin sebelum ada BRIN, sebelum ada IKN kami arahnya adalah ke pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi fokus riset kami ke arah sana. Semenjak 2 tahun ini IKN terbentuk, kami diarahkan ketambahan amanah satu lagi, yaitu melakukan doing riset di bidang yang terkait dengan IKN. Apapun itu juga. Ya. Ini menjadi tantangan selama 2 tahun kemarin, jadi kami harus imbang, melakukan riset di seputar IKN, membangun IKN, kemudian separuh lagi adalah untuk pembangunan Kaltim dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian ini menarik di tahun-tahun ini, dari tahun kemarin banyak pihak yang ingin bekerja sama dengan Balitbangda yang sebentar lagi menjadi Brida. Hampir setiap minggu saya kedatangan tamu dari berbagai lembaga, mayoritas adalah universitas, lembaga swasta juga ada, ingin bekerja sama melakukan riset seputar IKN. Saya sudah arahkan bahwa kami pun terbatas kewenangannya, karena
IKN sudah memiliki badan otorita di beberapa bulan yang lalu. Jadi ruang lingkup kami semakin agak susah untuk menjangkau. Seperti ke tahun ini kami pun ada riset mengenai ketersediaan air tanah air bersih untuk IKN. Kami menggandeng UMKT, ada Dekan Fakultas Teknik, Prof. Sarjito terlibat di dalamnya untuk mereka-reka seperti apa nanti polanya untuk penyedia air bersih di IKN yang nantinya akan ketempatan sekitar 1,8 juta penduduk baru di sana, padahal kita existing sendiri sekitar di penduduk Kaltim 3,7. Di daerah sekitar IKN saja, Balikpapan itu saja kekurangan air minum ya. Sudah pemerintah Pemprov sudah membangun waduk-waduk yang arahnya untuk untuk food estate di daerah Pasir, kemudian PPU dan Balikpapan. Ternyata setelah IKN terbentuk, waduk tersebut 50%-nya harus menyuplai kebutuhan air minum di sana. Ini contoh-contoh riset yang harus kami lakukan, karena nanti riset kami yang kami lakukan di Balitbangda ini adalah outputnya adalah kebijakan atau advice kepada Pak Gubernur untuk diambil suatu tindakan. Memang ada perbedaan kalau kita di perguruan tinggi apply scientific atau academic research, tapi kalau kami di Balitbangda harus ada tindak lanjut kebijakan. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan dosen, nanti di IKN ada skema untuk pengembangan IPTEK, yang ini yang terkait dengan kampus kita lah nanti. Jadi nanti ada kawasan IPTEK yang disediakan di kawasan ring 1, ring inti ya, ring inti. Jadi nanti kawasan IKN itu di klaster menjadi 4 klaster ya. Ada IKN inti, ada ring 1, ring 2, ring 3 sampai ke daerah Muara Jawa itu sampai ring 4. Nah, kami concernnya sampai dari ring 2, ring 3, ring 4. Ring 1-nya kami belum bisa berani bergerak karena itu adalah otorita. Harus mau izin riset ke sana aja harus izin seperti itu. Makanya kemarin 2 hari yang lalu saya ke BRIN menanyakan, adakah kebijakan dari BRIN untuk melakukan riset yang terkait IKN? Tapi ternyata sampai hari ini masih belum jelas seperti apa konsep dari BRIN untuk melakukan riset, karena master plan IKN itu sudah ada, sudah terbentuk. Tapi kegiatan-kegiatan pendukung, terutama riset di dalamnya, ternyata sampai hari ini kami di Balitbangda pun belum dapat. Kami tanyakan sendiri ke BRIN, BRIN ternyata belum ada prioritas-prioritas apa yang harus dilakukan. Nah, karena kami diperintah selama 2 tahun ini oleh Pak Gubernur untuk menyokong IKN, tetap kami harus melakukan. Yang kami concern adalah, yang pasti adalah energi, kemudian kebutuhan hidup kayak listrik, air, transportasi. Tahun ini kami melakukan riset transportasi untuk arah IKN, transportasinya nanti jalannya pakai dari mana kemana saja, itu di tahun ini. Kemudian kebutuhan pangan ini juga menjadi priority kami. Jadi nanti orang IKN makannya dari mana? Apakah tetap seperti pola Kaltim seperti sekarang ini disuplai dari Kalsel, Sulawesi dan lain-lain? Karena kita sendiri tidak swasembada ya. Jadi harus dari impor dari daerah-daerah tempatan. Ketambahan lagi 1,8 juta nanti. Makanya di tahun ini kami melakukan riset untuk ketersediaan pangan di IKN. Food estate sudah dicanangkan yaitu di PPU dan di Pasir, tapi kami mencari daerah lain seperti di Kubar dan Berau, Kutim rencananya. Siapa tahu nanti UMKT akan ikut terlibat. Makanya kemarin saya ke LPPM, Mbak Paula, kita punya ahli apa aja di sini? Apakah kita punya ahli pangan? Apakah kita punya fakultas pertanian? Apakah kita punya ahli transportasi yang memang sangat dibutuhkan IKN? Makanya pemetaan itu kami petakan dari sekarang. Banyak universitas yang terlibat. Kami sudah menandatangani MOU dengan 10 perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Alhamdulillah OMKT masuk di dalamnya. Alhamdulillah.
begitu mohon izin Prof. Bambang, saya baru 2 bulan bergabung di Balitbank. Begitu saya lihat skemanya, kok lebih banyak perguruan tinggi sebelah ya, seperti itu. UMKT mana suaranya ini? Langsung saya temuin Mbak Paula kemarin. Mbak Paula, ini suara UMKT mana nih? Saya agak-agak apa ya? Karena saya dosen UMKT juga, jadi kok sedikit nih perannya. Makanya saya bilang, Mbak Paula, alhamdulillah di tahun ini kami menjadikan Mbak Paula Ketua LPPM yang akan memetakan peta kebutuhan riset dan inovasi di Kalimantan Timur. Jadi nanti kalau ada kawan-kawan dosen mau doing riset apa saja, silahkan ke Mbak Paula. Nanti Mbak Paula akan ikut mensuarakannya ke kami. Tentunya nanti tidak semuanya kami bisa melakukannya. Kami harus melakukan prioritas. Prioritas kami yang 3 tadi Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, yaitu yang pertama adalah IKN nomor 1, yang kedua itu adalah pembangunan Kaltim, yang ketiga itu adalah terkait kesejahteraan masyarakat secara langsung. Memang nanti IKN itu ini menarik, seksi sekali, karena di dalamnya itu ada 4 kawasan yang terkait dengan iptek, kawan-kawan dosen sekalian. Yang pertama adalah kawasan pendidikan, itu pasti nanti ranahnya ranah kita lah ya di kampus. Kemudian yang kedua adalah, ini menarik, yaitu riset pengembangan medis dan kesehatan. Ternyata itu menjadi priority di IKN. Alhamdulillah di UMKT, di fakultas yang terkait dengan medis ya, itu kita unggul. Nah, kami harapkan dari Balai Bangda, mana nih kawan-kawan dosen sumbangsinya di bidang medis, yang bisa langsung nanti terkait dengan Balai Bangda bisa bekerja sama, yang nanti bisa membantu IKN. Karena nanti di sana ada kawasan pendidikan, kawasan riset pengembangan medis, kemudian ada kawasan inovasi dan kawasan teknologi. Karena memang kan di sana rencananya mau bebas populasi, pakai mobil listrik, kemudian tidak ada pakai tiang listrik segala, semuanya pakai tunnel, semua kegiatan energi, kemudian sambungan-sambungan semua pakai tanah, termasuk transportasi. Ada kemungkinan nanti transportasi dari gedung 1 ke gedung 2 melewati bawah tanah. Seperti itu, pakai tunnel. Kemudian berikutnya mungkin saya akan singkat saja tentang riset-riset yang di Balai Bangda sekarang, selain pangan, energi, kami terkait, kemudian yang mendukung IKN ya, yang mendukung IKN, yang telah saya sebutkan tadi. Kami juga ada riset-riset yang terkait dengan Kaltim secara langsung, amanah khusus dari pemegang kebijakan. Ada yang terkait dengan adat istiadat Kalimantan Timur, itu adalah pesanan dari anggota DPRD Kaltim agar jangan ditinggalkan kearifan lokal. Kemudian yang lain-lain banyak yang kami lakukan. Kemudian ke depannya kami mohon Mbak Paula dan kawan-kawan dosen lainnya, kita bisa bersinergi lebih banyak lagi, UMKT bisa terlibat di melakukan riset yang bekerjasama dengan kami. Karena jujur saya hampir tiap minggu Prof. Bambang, kemarin barusan dari IPDN datang, kemudian dari UGM, apalagi UGM sudah mereka menawarkan kerjasama, fundingnya dari mereka. Yang kami lakukan selama ada setahunan ini adalah kami dapat funding dari konsorsium Utrecht University, UGM, Fakultas Geografinya, untuk membuat konsep Forest City di IKN. Duitnya dari mereka, dari luar. Kemudian mengajak Balai Bangda untuk melakukan risetnya. ITK juga. Makanya saya kemarin nanya dengan Mbak Paula, kita punya ahli apa di sini untuk mendukung Forest City-nya. Kemudian nanti ke depannya ada Smart City-nya, Smart City IKN. Kita punya ahli IT enggak di UMKT? Kalau ada kita tarik untuk jadi tim kami seperti itu. Seperti itu mungkin nanti saya minta bantuan Mbak Paula nanti untuk menyusun master plan riset selama 2 tahun. Karena Pak Gubernur Pak Awal Isran berakhir di 2 tahun mendatang sampai 5 tahun mendatang. Nanti arahnya kami ke BRIDA, acuan kami tetap ke BRIN, ke Prof. Oki dan kawan-kawan nantinya seperti apa polanya. Kami
Jadi format kami tidak Balitbank lagi, tapi format kami ke depannya minta sama Mbak Paula adalah Brida. Jadi ada unsur risetnya, riset dan ada unsur inovasinya. Ini memang kerja berat bagi tim Mbak Paula nanti untuk merumuskan Brida Kaltim selama 5 tahun ke depan seperti apa. Mohon bantuannya kawan-kawan di dosen di UMKT. Terima kasih. Saya cukupkan sekian dulu. Makasih Mbak Intan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Fitriansyah atas informasi dan materi yang telah diberikan. Tadi beliau menyampaikan bahwa saat ini Balitbangda membuka kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu dosen terutama Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk bisa join riset dalam mendukung pembangunan ibu kota negara dengan topik-topik riset terdiri dari energi, transportasi, iptek, kesehatan dan medis serta juga kebutuhan pangan. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke pemateri kita yaitu Bapak Profesor Dr. Oki Karnarajasa, MSc selaku Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau nantinya akan menyampaikan materi tentang bagaimana peran BRIN dalam pengembangan riset dan inovasi sebagai daya dukung Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bapak Profesor Oki Karnarajasa PhD lahir di Banyumas 29 Oktober 1965. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau lulus dari Universitas Jenderal Sudirman pada bidang lingkungan. Lalu kemudian beliau lulus di McMaster University pada bidang biologi. Lalu beliau lulus S3 di University of Tokyo dalam bidang aquatic bioscience. Langsung saja kepada Prof. Oki, kita sambut Prof. Oki Karnarajasa. Mohon dibantu slide saya. Tadi Mbak Paula sudah menyekak saya dengan pantun 20. Memancing ikan di pinggir pantai. Dapatnya ikan kerapu. Sebelum presentasi saya mulai, saya sampaikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 21. Ingin hati pemakan kari, kari cendawan batang keladi. Hati riang tak terperi bertemu dengan Bapak Ibu yang baik budi. Dua sama. Sayur bening sambal terasi. Good morning, selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi atas nikmatnya sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam majelis UMKT. Saya bersyukur, matur nuwun Prof. Bambang berkenan mengundang saya kembali ke Samarinda. Jadi kalau saya dengan Prof. Bambang itu sudah bersilaturahmi sekian lama semenjak beliau masih di Solo. Dan satu kehormatan saya bisa hadir di sini. Jadi next slide. Mudah-mudahan terlihat ya teman-teman. Jadi tadi sampaikan oleh Pak Fitri bahwa secara khusus isu terkait dengan IKN itu belum terakomodir di dalam program riset di BRIN maupun di RCMN. Jadi oleh karena itu saya akan lebih yang pertama berbicara tentang peran BRIN dalam pembangunan ekosistem riset dan inovasi, kemudian pengembangan kapasitas dan mobilitas SDM, yang ketiga pendanaan dan fasilitasi riset, dan yang terakhir adalah akuisisi pengetahuan lokal. Ini menjawab pertanyaan Pak Fitri ya, jadi pihak DPRD, masyarakat, bagaimana pengetahuan lokal, indigenous knowledge itu harus dipertahankan, dan kami sudah mengantisipasi itu dengan program namanya akuisisi pengetahuan lokal.
Jadi intinya BRIN adalah institusi, next slide. Next slide. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah target RPJMN 2020 sampai 2024. Jadi khusus untuk perguruan tinggi dan badan riset misalnya, kita ditargetkan menghasilkan publikasi ilmiah internasional bereputasi. Malulah masa perguruan tingginya terbanyak di dunia itu tidak ada publikasinya ya. Sebenarnya yang penting sekarang adalah adanya sitasi atau impact. Jadi Prof. Bambang, kami di BRIN, saya sebagai kepala OR itu dibebani oleh jumlah publikasi, tapi yang lebih penting adalah sitasinya. Jadi misalnya tahun kemarin saya punya staf 300, saya dibebani sitasi dari teman-teman itu 3.600. Supaya sitasinya tercapai, maka harus publish di jurnal yang bagus. Jangan mimpi tulisan kita disitasi kalau nulisnya hanya di jurnal ecek-ecek. Nah itu jadi ini secara nasional sudah ada kewajiban itu ya. Kemudian purwarupa dari perguruan tinggi. Jadi hasil riset juga ada itu, kemudian kekayaan intelektual, hasil litbang perguruan tinggi, kemudian adalah produk inovasi yang masuk pada perusahaan pemula berbasis teknologi. Jadi mulai riset dasar, riset terapan didorong sampai ke riset pengembangan. Kemudian ada paten, dan tidak kalah penting adalah SDM Iptek yang bergelar S3. BRIN saat ini hanya menerima lulusan S3. Mohon maaf yang lulusan S2 nggak bisa, apa lulus lagi lulusan S1. Itu kalau jadi tahun ini kami menerima sekitar 500 doktor. Jadi itu perlunya, kenapa demikian? Karena secara nasional dari 300.000 SDM riset, hanya 16,8% yang bergelar doktor. Jadi ini PR kita, ya. Jadi ini perlu kita pikirkan bersama-sama. Kemudian ada juga produk inovasi yang dimanfaatkan industri atau badan usaha. Jadi termasuk di BRIN itu ada pusat riset teknologi tepat guna. Kita tidak harus high teknologi, Pak Fitri, Pak Bambang. Yang teknologi tepat guna seperti tadi dipamerkan itu adalah menjadi salah satu tugas kita semua. Pak Jokowi mengatakan tolong hasilkan riset yang memecahkan masalah di masyarakat. Tolong hasilkan riset yang menghasilkan substitusi impor. Tolong hasilkan hasil riset yang memiliki TKDN, teknologi komponen dalam negerinya tinggi. Jadi ada produk 70% impor, 30% domestik, harus dibalik. 30% impor, 70% domestik. Kemudian ada teknologi masa depan, supaya tadi dikatakan bahwa di IKN akan ada teknologi, Pak Bambang mengatakan berbasis listrik, kemudian ada teknologi transportasi yang mungkin jauh lebih maju. Next slide. Kemudian tidak kalah penting adalah presentasi anggaran per PDB. Saat ini kita itu baru 0,25% dari PDB. Diharapkan pada tahun 2024 itu sudah 0,42%. Kita berharap dengan Bu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah, beliau akan push untuk ke arah itu. Kemudian ada infrastruktur Iptek. BRIN itu memiliki infrastruktur yang bersifat terbuka, milik semua aktor riset, masyarakat, komunitas, LSM, pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun peneliti BRIN. Jadi Bapak Ibu, kita sadar bahwa peralatan riset saat ini di perguruan tinggi umurnya mungkin lebih tua dari Mbak Intan, alatnya. Jadi oleh karena itu BRIN membangun fasilitas riset yang bersifat open infrastructure, infrastruktur yang terbuka. Jadi ini adalah misi BRIN. Jadi nanti termasuk UMKT kalau bekerja sama dengan kami, silakan pergunakan alat yang ada di BRIN yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengapa demikian?
ini yang baru di BRIN Pak Fitri. Kami adalah konsepnya WFA, Work from Anywhere. Kami ada punya namanya CWS, Co-working Space. Jadi berbeda dengan teman-teman di UMKT atau teman-teman perguruan tinggi atau di kantornya Pak Fitri, di tempat saya tidak ada kantor permanen, tidak ada. Pokoknya besok saya datang di ruangan ini, saya di kursi A, besok lagi udah pindah lantai 4 di kursi B, jadi nggak ada orang itu berkantor permanen di BRIN. Jadi misalnya, saya itu anggota pusat riset oseanografi di Ancol. Kalau saya bukan pimpinan, saya bisa berkantor dari Semarang. Karena keluarga saya di Semarang, nanti saya kantornya di Brida, Jawa Tengah. Karena di situ ada CWS, Co-working Space. Nah ini saya sudah matur sama Pak Bambang tadi malam, wah ini kalau UMKT juga mengembangkan work from anywhere dan co-working space, cakep. Yang penting outputnya. Mau ngantor tiap hari kalau nggak ada outputnya ya sami mawon gitu kan. Dan yang terakhir ini di bagian ini adalah ada 40 produk inovasi nasional Bapak Ibu yang harus dicapai sampai dengan 2024. Ya sudah barang tentu ada quick win untuk produk keluar 2022, ada produk keluar 2023 sampai dengan 2024. Ini dimaksudkan agar kita fokus tidak kemana-mana. Maka saya sarankan perguruan tinggi pun juga mengarah risetnya ke arah 40 produk inovasi yang ingin kita capai sampai dengan 2024. Next slide. Nah ini terkait dengan IKN ya. Jadi kan idealnya yang pertama adalah sustainable city. Nah, kita belajarlah dari kasus di Jakarta. Itu aja pesan saya. Apa yang terjadi di Jakarta itu mohon tidak terjadi lagi di IKN. Misalnya pencemaran, coba itu 13 sungai yang masuk ke Teluk Jakarta itu adalah sudah tercemar. Penurunan muka air tanah, kemudian kebencanaan yang menyebabkan terjadinya rob dan sebagainya. Jadi kata sustainable city itu memang diharapkan bercermin dari kasus yang sudah terjadi selama ini di Jakarta. Dan yang kedua adalah simbol identitas bangsa. Kalau bisa orang datang kan bangga ya. Dari segi teknologi, tata kelolanya, sumber dayanya, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah penggerak ekonomi Indonesia masa depan. Jadi kalau sekarang 59% ekonomi Indonesia disumbangkan oleh Jawa, ya harus berubahlah. Yang di Kalimantannya 12%, nanti harus bisa berubah menjadi kebalikannya yang ada terjadi di Jawa. Next slide. Nah, saya kira nggak perlu. Next slide. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa BRIN itu adalah hasil merger dari satu Menristek, yang kedua 4 LPNK. Bapak Ibu dulu pernah dengar LIPI, Batan, BPPT, 8, apa lagi? LIPI, Batan, BPPT, 8. Nah itu sekarang sudah bubar plus 34 litbang kementerian. Jadi yang bergabung di BRIN adalah peneliti. Mereka yang tidak peneliti tidak bergabung di BRIN. Dan BRIN adalah satu-satunya rumah bagi peneliti di luar perguruan tinggi. Jadi kalau mereka, temannya Pak Fitri yang tidak mau bergabung ke BRIN, ya dia harus beralih fungsi. Fungsionalnya harus beralih fungsi. Jadi itu yang membedakan. Nah saat ini, hari ini ada pelantikan terakhir teman-teman KKP yang bergabung dengan BRIN, 594 peneliti. Jadi hari ini jumlah peneliti BRIN ada 16.000 tersebar di seluruh Indonesia. Kalau Bapak Ibu sudah bosan di UMKT
Mau pindah ke BRIN, monggo. Tapi juga peneliti BRIN yang bosen di BRIN, mau pindah ke UMKT, juga boleh. Jadi ke depan, akan terjadi mobilisasi seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana itu bisa terjadi. Jadi saya sekarang sudah melepaskan status di Undip, bergabung 100% sebagai peneliti di BRIN. Jadi alhamdulillah nih Pak Bambang, saya punya profesor dari Kemdikbud dan saya ini punya profesor dari BRIN sebagai profesor riset. Jadi Prof Ris. Oke. Nah, ini mungkin kalau nanti saya tinggal orasi mungkin bisa masuk muri. Next slide. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Yang membedakan BRIN dengan badan atau kementerian lain adalah di BRIN itu ada 7 deputi, itu bersifat sebagai fasilitator. Berbeda dengan deputi pada kementerian, mereka mengurusi substansi. Jadi ada 7 deputi, mulai deputi kebijakan pembangunan, riset inovasi, SDM dan sebagainya, termasuk ada deputi BRIDA, itu ngurusi fasilitator, sedangkan Bapak Ibu, kalau ingin bekerja sama dengan BRIN terkait riset, Bapak Ibu harus bekerja sama dengan OR, bagian kanan itu, yang 12 OR. Silahkan milih. Jadi UMKT nanti mau kerjasama dengan OR kebumian dan maritim di tempat saya misalnya. Oh kami lebih interest ke maritimnya Pak Oki. Kebetulan di bawah saya ada pusat riset sumber daya geologi. Oh Pak Oki kami ingin bicara tentang pengelolaan das atau pengelolaan air. Di bawah saya ada namanya pusat riset limnologi dan sumber daya air. Oh Pak Oki saya ingin riset tentang kebencanaan. Di bawah saya juga ada riset kebencanaan geologi misalnya. Oh bagaimana interaksi antara iklim dan atmosfer, di bawah saya juga ada. Jadi saya membawa 10 pusat riset dan terbesar ini di BRIN, ya bikin kepala mumet juga. Nah jadi Bapak Ibu silahkan bekerja sama dengan organisasi riset yang relevan. Jadi tidak perlu 12-nya dikerjasamakan, tapi kalau memang diperlukan itu adalah, nah di bawah 12 organisasi riset di BRIN itu ada 85 pusat riset. Yang 10 ada di bawah saya. Yang lainnya dibagi di 11. Yang 11 pusat riset lainnya. Next slide. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di BRIN unsur SDM itu nilainya 70%. Kemudian infrastruktur 20%, anggaran 10%. Yang membedakan BRIN dengan perguruan tinggi saat ini adalah kami satu dibebani oleh kinerja KKM, seperti saya profesor riset harus menghasilkan 1 publikasi Q1 setiap tahun. Q2 nggak laku, Q3 nggak laku. Bagaimana kalau saya tidak mencapai Q1, token saya dipotong, tunjangan kinerja saya dipotong. Jadi gajinya bisa bervariasi. Sama-sama profesor riset, kalau saya tercapai, saya dapat total token saya, tunjangan kinerja, kalau tidak, saya potong, tergantung kegagalannya. Antara 10 sampai 40%. Wah itu kan kalau profesor riset dipotong sampai 40%, bisa menimbulkan instabilitas di dalam rumah tangga profesor. Biasa terima 25 juta, oh ini kok cuma 15 mas, punya istri baru ya atau pacar baru ya? Loh kok tahu? Oh enggak, maksudnya seperti itu. Artinya itu adalah salah satu bentuk reward dan punishment. Bagaimana dengan kalau saya menghasilkan publikasi karya ilmiah yang lebih? Lah di BRIN itu ada namanya akun ELSA. Itu adalah setiap peneliti di BRIN punya akun. Begitu menjadi peneliti di BRIN dikasih modal 20 juta. Itu sebagai modal melakukan analisis penelitian. Kalau saya publish 1 Q1, otomatis saya nanti bisa top up. Tak tukarlah Q1 saya dapat 10 juta. Kalau saya publish 3 berarti 30. Tambah lagi jurnal Q2, nanti ada nilai lagi 7,5 juta di top up lagi. Jadi setiap peneliti di BRIN
akun atau rekening Elsa-nya itu berbeda-beda. Loh, kalau sudah punya 80 ya mau penelitian apa, fasilitas yang ada di BRIN ya tinggal dipotong aja poinnya. Jadi itu salah satu bagaimana penghargaan kita terhadap peneliti itu. Nah, yang kedua Pak Bambang dan teman-teman, indikator kinerja utama di BRIN adalah dana eksternal. Jadi BRIN kalau mengeluarkan Rp20, maka saat ini harus diimbangi dengan dana eksternal yang dibawa masuk sebesar 30%. Tahun depan 50%, nanti tahun 2024 80%. Dana BRIN hanya 20, yang eksternalnya 80%. Bentuknya apa Pak Oki? Bentuknya adalah in cash dan in kind. Jadi misalnya ada kerjasama dengan Pak Fitri tidak dalam bentuk uang, tapi umpamanya kerjasama kajian diberi fasilitas apa itu bisa dirupiahkan. Atau ada workshop berapa orang, berapa hari, maka itu bisa dihitung. Termasuk kerjasama luar negeri. Umpamanya ada pertukaran dikirim didana oleh mereka. Itu kan tidak dalam bentuk rupiah, tetapi dalam bentuk in kind. Dihitung perjalanan ke Jepang PP berapa, biaya hidup per bulan 15.000 yen, kemudian apalagi akomodasian itu bisa dihitung. Jadi itu adalah indikator kinerja utama terkait dengan dana eksternal. Lah apa hubungannya Pak Oki publikasi dengan dana eksternal? Kalau suatu kelompok penelitian di bawah pusat riset ada kelompok penelitian menghasilkan publikasi tinggi, eksternal tinggi, dia akan dapat prioritas pengadaan alat baru, dapat prioritas pembangunan lab baru. Nah, jadi seperti itu kompetisinya yang terjadi saat ini. Nah, di sini ada swasta, memang kita juga BRIN adalah scientific hub, penghubung antara perguruan tinggi, industri dan BRIN. Ya, next slide. Nah, di sini ada beberapa regulasi pendukung yang membuat riset dan inovasi makin bagus. Yang pertama, BRIN sekarang mengelola dana abadi penelitian. Jadi Bapak Ibu di Indonesia itu ada 4 dana abadi penelitian, dana abadi pendidikan di bawah Mas Menteri, dana abadi penelitian di bawah BRIN, kemudian dana abadi universitas, dan yang terakhir dana abadi kebudayaan. Saat ini dana abadi riset itu sudah 6 triliun, dan tahun ini kita sudah mendapatkan bagi hasil sekitar 450 miliar. Nah, mulai tahun ini Bapak Ibu, BRIN membuka hibah kompetisi nasional secara terbuka. Kalau di BOPTN, di tempatnya Pak Nizam itu hanya untuk perguruan tinggi, kepala timnya perguruan tinggi, maka hibah kompetisi BRIN bersifat terbuka. Siapapun bisa menjadi ketua tim. Mau LSM, mau masyarakat, mau Pemda, Balitbangda, perguruan tinggi, bahkan BRIN. Jadi saya sebagai peneliti di BRIN tidak mendapatkan privilege atau keleluasaan. Sama-sama harus berkompetisi. Ya, jadi itu. Kemudian juga sekarang kita sudah mulai memasukkan e-katalog hasil inovasi Pak Fitri. Jadi sekarang ini satu kelebihan lagi ya. Kemudian adanya regulasi terkait dengan TKDN. Jadi kita didorong untuk semaksimal mungkin menggunakan komponen teknologi komponen dalam negeri. Next slide. Nah, ini yang saya maksud dengan infrastruktur terbuka. Jadi Bapak Ibu bisa lihat berbagai lokasi di Indonesia kita invest tahun 2022 ini. BRIN menginvestasikan 2 triliun khusus untuk pengadaan peralatan dan laboratorium. Jadi ini yang menurut saya juga harus dimanfaatkan. Next slide. Kita juga saat ini mengelola kapal riset. Jadi kapal riset itu sekarang ada di bawah Direktorat Armada Kapal Riset. Pak Fitri bisa bayangkan sehari biaya operasional kapal riset Barunajaya
itu 200 juta satu hari. Kalau 10 hari kan berarti sudah 2M. Nah, sekarang kita buka namanya insentif hari layar. Bapak Ibu yang belum pernah naik kapal riset, pengen ikut ekspedisi, boleh ngajukan ekspedisi untuk hari layar. Kalau terpilih, Bapak Ibu sudah gratis naik kapal, makan tidur di kapal, pakai fasilitas di kapal, semua itu gratis. Paling membayarnya dari asal daerah ke lokasi terdekat di mana akan naik kapalnya, gitu ya. Jadi ini satu peluang dan tahun ini kita sediakan 300 hari. Belum terpakai banyak. Jadi silahkan nanti akan saya berikan ada websitenya. Next slide. Next slide. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kita ada namanya program manajemen talenta riset dan inovasi. Jadi ada 3 di Indonesia, manajemen talenta olahraga di Menpora, kemudian untuk talenta riset dan inovasi di BRIN, dan yang ketiga adalah kebudayaan, itu di Mas Menteri. Sekarang Bapak Ibu lihat, apa yang kita siapkan untuk teman-teman. Jadi yang pertama, pada saat anak SMA, BRIN sudah membantu proses seleksi karya tulis ilmiah. Jadi ada pembinaannya, itu satu. Kemudian yang kedua, BRIN juga sudah menerima program magang mendukung MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ketiga adalah kita mendukung program riset assistantship degree by riset. Jadi mereka yang lulus S1 akan direkrut oleh BRIN, bergabung di salah satu lab pusat risetnya BRIN, kita rekrut sebagai riset asisten, kita beri honor 4 juta per bulan, plus beasiswa untuk uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi mitranya BRIN, plus dana riset dan akses riset. Rata-rata orang sekolah, Pak Fitri kan pasti tahu, masuk ke perguruan tinggi, ambil S2, S3, masalahnya salah satu adalah tidak ada dana riset. Melalui program degree by riset sudah dijamin dapat gaji, dapat pembimbing untuk nanti promotornya atau supervisor dari perguruan tinggi, co-promotornya dari BRIN. Demikian juga untuk S3, juga seperti itu. Bisa degree by riset partner BRIN di dalam negeri atau di luar negeri. Tapi risetnya semua ada di Indonesia. Ini jadi termasuk dosen-dosen yang belum S3 sangat kami dorong untuk bergabung melamar program degree by riset. Jadi sudah pasti dapat posisi riset asisten, sudah pasti dapat beasiswa sekolah, kemudian tema dan topiknya dan dana risetnya sudah ada. Nah, itu untuk S2 sampai S3. Setelah lulus S3, BRIN menyediakan program postdoc, pasca doktor. 1 tahun, honornya 15 juta. Bapak Ibu nanti bekerja pada salah satu pusat riset atau kelompok riset. Jadi ini terbuka untuk dalam dan luar negeri. Akan kita bantu pesawat pulang pergi, luar negeri aja kita bayarin. Jadi postdoc dalam waktu batas lulus 5 tahun setelah S3. Jadi itu untuk postdoc. Nah, bagaimana kalau yang sudah senior seperti Prof. Bambang? Prof. Bambang, wah saya mau refreshing ke BRIN di Cibinong. 1 bulan sampai 6 bulan kita sediakan juga namanya visiting scientist. Atau Pak Fitri mau ke Puspitek gitu Maya ya. Selama 1 bulan atau 2 bulan, monggo kita bisa siapkan pendanaan 1 bulan 18 juta plus transport pulang pergi. Dan kalau di Cibinong serta di Puspitek itu ada akomodasi, jadi bisa dibantu akomodasi. Nah, itu ada visiting, kemudian juga kita tadi saya sudah sampaikan ada rekrutmen lewat CPNS dan P3K. Jadi misalnya Pak Fitri sudah bosan, Pak Oki aku bosan di Pemda, di Litbang. Saya pengen pindah ke
ke BRIN yang di Balikpapan misalnya gitu. Ya bisa, selama usianya masih di bawah 50 tahun. Demikian juga nanti ini dalam pengembangan dengan Mas Menteri, nanti satu saat peneliti bisa menjadi dosen dan dosen bisa menjadi peneliti. Jadi ini saya kira satu program dan kita tidak menuntut yang lulus S3 bekerja di BRIN. Enggak. Anda mau ke industri, kita dorong. Nah, jadi ini peluang yang menurut saya paling tidak teman-teman harus memanfaatkan ya. Ya lumayan kan ada riset asisten. Jadi kalau degree by riset kan cocok buat mereka yang sudah agak umur, suruh kuliah berat lah kalau suruh kuliah. Udah yang by riset saja dengan penelitian saja. Jadi hanya dan itu akan dibimbing oleh teman-teman. Saya masih punya waktu berapa, Mbak? Oke. Ini next. Nah ini degree by riset. Kemudian next slide. Visiting researcher. Next slide, postdoc ya. Kemudian riset asisten. Next slide. Kampus Merdeka. Next slide. Ya, pendanaan. Oke, stop dulu. Ini ke pendanaan. Nah, sekarang apa yang bisa kami siapkan untuk melayani Bapak Ibu terkait dengan fasilitasi dan pendanaan riset. Tadi saya sudah matur kalau kita mengelola dana riset hasil dana abadi penelitian, tetapi kita juga mengalokasikan dana riset terkait dengan fasilitasi riset. Jadi yang pertama ada hibah kompetisi BRIN yang relatif dibuka sepanjang tahun, kita seleksi setiap 2 bulan. Jadi kita tidak mengenal tahun fiskal Pak Rektor. Jadi nanti lolos bulan Oktober, November kontrak, ya bisa dilaksanakan, tidak masalah. Ini yang membedakan dengan Dikti saat ini, dengan Kemdikbud. Ya, topiknya ya tadi PRN 2024 sampai 2020 sampai 2024 ada 9 bidang. Nah, 9 bidang ada pertanian, ada transportasi, ada kesehatan, kemudian ada maritim, kemudian ada kebencanaan, ada transportasi, ada sosio-humaniora, ada biodiversitas, ada stunting dan food, kemudian ada perubahan iklim. Nah, ini semua bisa dikaitkan dengan IKN, Pak Fitri. Jadi nggak ada masalah Bapak Ibu memilih salah satu bidang fokus, tetapi objeknya adalah IKN. Jadi ini yang bisa kami lakukan saat ini. Karena secara spesifik tadi kan dari yang target RPJMN tidak ada satupun yang menyebut IKN. Nah jadi oleh karena itu BRIN tetap mendukung itu, termasuk COVID. Nah kalau memang belum ada bangunannya ya di IKN ya. Nah, nanti ya mungkin ya daerah sekitarnya yang terkait COVID jadi itu. Kemudian yang kedua adalah pusat kolaborasi riset. Pusat kolaborasi riset mana yang mendapatkan dana di sini Mas apa tadi? Ya. Tapi kan menjadi anggota ya, bukan peneliti utama. Ya kan? Nah, saya sarankan UMKT atau perguruan tinggi yang ada di Samarinda mengajukan sebagai proposer untuk pusat kolaborasi riset yang salah satunya dikaitkan dengan IKN. Syaratnya adalah harus satu tim yang berasal dari perguruan tinggi yang mengajukan perguruan tinggi, tetapi harus berkolaborasi dengan minimal 5 dokter dari BRIN. Apa fasilitasnya? Kalau terpilih, kita berikan dana riset sebesar 1 miliar per tahun selama 7 tahun. Kan lumayan itu kalau mau penelitian 1 miliar 7 tahun di sini kan. Jadi apa? Time series akan tuntas. Kalau Pak Fitri juga menjadi bagian dari itu, masih belum puas, ajukan lagi 7 tahun. Jadi bisa 14 tahun. Tapi kalau bosan, Pak Oki masalahnya udah beda. Mau mengajukan pusat kolaborasi riset yang lain, silahkan. Tapi intinya adalah bukan risetnya, tapi kolaborasi riset di mana setiap
anggota konsorsium itu berkontribusi secara SDM, secara fasilitas. Nah, boleh untuk pengadaan bahan, tetap boleh untuk honor, tetapi tidak boleh honornya untuk pegawai BRIN. Kami tidak boleh mendapatkan honor penelitian. Sudah cukup, alhamdulillah. Memang aturannya Pak Kepala begitu. Peneliti BRIN sudah diberi token yang maksimal. Jadi alhamdulillah ini Prof. Bambang kalau dibandingkan profesor di PTNBH, profesor riset di BRIN lebih bagus, alhamdulillah. Jadi makanya enggak perlu itu. Jadi honornya untuk teman-teman non BRIN. Bisa dari Balitbank, bisa dari perguruan tinggi gitu kan. Termasuk juga untuk perjalanan dan sebagainya. Tapi harus unik dan high quality. Nah, untuk itu maka harus kalau UMKT mau mengajukan, carilah putra-putri terbaik, bekerja sama dengan perguruan tinggi di sini atau di Jawa. Boleh dengan ITB, kalau kemarin dengan UGM teman-teman sebagai anggota, sekarang UGM lah yang menjadi anggota. Ya, jadi itu kemudian fasilitas hari layar tadi saya sampaikan. Saya suka ngecek ke teman-teman dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan. Anda dosen Fakultas Perikanan Kelautan, satu, tidak bisa berenang. Yang kedua, Anda tidak pernah naik kapal. Ya ayolah naik kapal, nanti 1-2 hari mabuk laut, tapi yang sisanya 8 hari masih penelitian. Jadi makanya kita buka ada namanya hibah hari layar. Termasuk mahasiswa juga bisa mengajukan. Masa sih negara kepulauan nggak pernah mabuk laut gitu kan, ya lucu ya. Kemudian selanjutnya ada dana ekspedisi dan eksplorasi. Jadi kalau nanti mau mengeksplorasi kekayaan biodiversitas, kultur, budaya yang ada di sini, bisa juga mengajukan. Jadi nanti ada biaya perjalanan, termasuk porternya, sewa alat untuk bekerja. Kemudian ada pendanaan perusahaan pemula berbasis riset atau teknologi. Jadi silahkan kalau sudah ada hasil riset yang siap didorong menjadi perusahaan pemula atau startup juga bisa mengajukan. Kemudian ada pengajuan pengujian produk inovasi kesehatan. Jadi teman-teman kesehatan, saya dengar mau bikin fakultas kedokteran ya Pak Bambang ya. Nah, nanti atau teman-teman MIPA sudah menghasilkan produk anti cancer, apalagi tadi anti oksidan, anti bakteri, anti jamur. Anda memerlukan uji preklinis, klinis 1, 2, 3, kalau itu prospektif menjadi scale up, silahkan juga mengajukan pendanaan uji preklinis dan uji klinis. Itu kan sangat mahal itu, sekitar 1,5 sampai 2 M gitu. Itu kalau memang prospektif dan lolos akan kita danai. Kemudian fasilitasi produk inovasi pertanian. Ini kan juga sangat banyak produk terkait dengan hewan, ternak maupun tumbuh-tumbuhan. Mungkin saya tolong dipindah ke bagian yang terakhir. Akuisisi Mas. Akuisisi. Nah, akuisisi pengetahuan lokal. Terus. Nah, ini adalah yang baru juga. Ya, tadi menyambung Pak Fitri bahwa Kalimantan sangat kaya akan pengetahuan local indigenous knowledge yang perlu disebarluaskan, perlu didokumentasikan. Nah, BRIN sudah meluncurkan program akuisisi pengetahuan lokal, next slide, yaitu fasilitas berupa sumber literasi pengetahuan lokal dalam bentuk buku, audiovisual yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat. Jadi ruang lingkupnya macam-macam itu. Ada pelestarian budaya, pelestarian sumber daya alam, Litbang Jirap, penelitian, pengembangan dan penerapan, pengkajian dan penerapan, dan yang terakhir adalah pemanfaatan. Ya, next slide. Jadi bentuknya dua. Bapak Ibu
mendokumentasikan pengetahuan lokal itu dalam bentuk buku. Bisa buku ilmiah, bunga rampai, ilmiah populer, buku ajar, buku pedoman, panduan, buku cerita bergambar, atau audiovisual, film dokumenter, film animasi, dan film fiksi, dokumentasi kreatif, inovatif. Nah, next slide. Ini prosesnya, ya sudah ada barang tun daftar, kemudian next lagi Mas. Seleksi, kemudian penilaian substansi dengan sistem kolegial, kemudian penetapan dan pengumuman. Ada bulan April, Juli, dan November. Next slide. Nah ini kalau Bapak Ibu sudah punya produknya, kemudian dikirim ke kami nilai, ya insentifnya ada grade A sampai C. Jadi mulai 10 sampai 20 juta. Kemudian ada buku cerita 6 juta sampai 12 juta. Tapi begitu nanti diterima, akan kita salurkan lewat kanalnya BRIN sehingga diakses oleh masyarakat secara gratis. Ya, jadi ya belum besar, tapi kan ini sudah satu penghargaan ya Pak ya, dalam bentuk buku maupun dalam bentuk audio visual. Next slide. Next slide. Next slide. Saya udah selesai deh. Next slide. Nah ini adalah website untuk 3 program yang tadi kami tawarkan, yaitu untuk pengembangan SDM, ya, manajemen talenta, kemudian fasilitasi pendanaan riset, dan akuisisi ilmu pengetahuan lokal. Jadi saya berharap teman-teman UMKT maupun teman-teman peneliti yang ada di perguruan tinggi di Samarinda, tolong dimanfaatkan ini. Jadi kalau teman-teman membutuhkan koneksi untuk dihubungkan dengan pusat riset yang relevan, kalau di bawah pusat riset kebumian dan maritim silahkan kontak saya, WA saya, nanti saya carikan partnernya. Tapi kalau yang OR yang lain bisa lewat saya juga, nanti saya mintakan tolong kepala organisasi riset yang lain untuk dihubungkan dengan peneliti yang relevan dengan teman-teman. Jadi percuma nih, kalau teman-teman tidak mengajukan proposal, tidak memanfaatkan fasilitas riset pendanaan dan akuisisi ilmiah, ini kunjungan saya terakhir di UMKT. Wow, sadis amat. Jadi kalau tidak ada proposal dari sini, ya sudah, sayonara. Jadi saya berharap betul dengan silaturahmi saya ke sini itu akan memicu teman-teman. Apakah Bapak Ibu bersedia mengajukan proposal? Nggak dengar. Alhamdulillah. Demikian dari saya. Ya, boleh ditutup nanti atau sekarang ini? Jadi kayu papan bunga tanggi. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Profesor Oki atas materi yang disampaikan dan atas pantunnya yang luar biasa. Saya belum menyiapkan pantun, Pak. Jadi Pak ahli saya juga namanya Intan. Setiap hari saya bergaul dengan Intan, sekarang tambah lagi. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu, tadi materi dari Prof. Oki, pemateri kedua kita yang mana beliau menyampaikan bagaimana BRIN sangat berperan penting bagi pembangunan ekosistem riset dan inovasi dengan serangkaian program, baik dari sisi pengembangan kapasitas dan mobilitas sumber daya manusia dalam bidang iptek, dan juga program pendanaan dan fasilitasi riset dan inovasi, serta juga BRIN memiliki program terbaru yaitu mengakuisisi pengetahuan lokal. Tentunya di Kalimantan Timur tersedia banyak sekali pengetahuan lokal yang bisa kita eksplor kembali. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya persilahkan apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan. Baik, Bapak Hasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatan waktunya. Izin Prof. Oki ingin saya bertanya. Kebetulan memang kemarin saya menjadi tim dari Kalimantan untuk
lolos di program kolaborasi riset dengan BRIN, dengan UGM dan UNSUD dan UMKT. Dan saat ini UMKT dipercaya untuk wilayah Pulau Kalimantan untuk menampung seluruh peneliti, dosen-dosen maupun non-dosen di wilayah Kalimantan untuk penelitian infeksi baik di daerah maupun di daerah lokal maupun di ibu kota. Kemudian saat ini kami juga sementara proses seleksi akhir program BRIM yaitu eksplorasi. Semoga nantinya kita di mana kami mengangkat adalah Pulau Kalimantan dari Sebatik, Kalimantan Utara sampai ke Kalimantan Timur dan Selatan untuk mengeksplorasi tanaman dan budaya lokal. Itu kami juga berkolaborasi dengan kembali dengan BRIN dan UGM. Semoga nantinya ini bisa menjadi lolos kembali agar UMKT kembali bisa memberikan hasil invensinya nanti untuk membangkitkan Provinsi Kalimantan Timur. Pertanyaan saya adalah Pak, kebetulan kan ini memang saat ini saya dipercaya untuk mengirim mahasiswa talenta dari UMKT ke BRIN yang fokus kepada bidang penelitian hayati dan farmasi, Pak. Kira-kira apakah di BRIN ini ada penilaian khusus seperti misal akreditasi atau misalnya dengan IPK dan sebagainya, karena yang saya disampaikan kemarin itu yang penting anak ini memiliki rekam jejak penulisan, rekam jejak publikasi yang bagus. Ketika ini sudah memiliki rekam jejak penulisan publikasi yang bagus, dan sudah memiliki nilai H-index di Scopus yang bagus, maka ini akan bisa diprioritaskan untuk menjadi bibit BRIN untuk dimagang nanti dan dikuliahkan. Terima kasih banyak, Pak. Ya, betul. Jadi semua program di BRIN itu beradu track record, termasuk kami yang di dalam. Jadi kalau program magang dikaitkan, ini yang riset asisten atau bukan? Jadi riset asisten itu juga bisa yang tugas akhir, Pak Rektor. Jadi tidak harus double degree by riset. Jadi hanya mau menyelesaikan tugas akhir juga bisa. Jadi ada perbedaan. Ya, yang pertama jelas nanti harus aturannya sudah ada tadi di dalam website itu. Jadi kata kuncinya di track record, yang kedua ya rekomendasi. Dan misalnya waktu itu saya dimintai, Pak Oki ini ada yang mau riset asisten. Oke, bidangnya kepinginnya apa? Ya, nanti saya sesuaikan dengan yang teman-teman ada kegiatan itu. Jadi biasanya kami bisa dicek di elsa.brin.go.id. Itu terkait dengan lowongan-lowongan penelitian. Tapi saya sarankan di BRIN itu sangat cair, Pak Rektor. Jadi penerimaan pegawai, calon staf CPNS atau P3K itu kita memakai istilah headhunting. Jadi belum lulus pun, belum ada pembukaan pun saya akan hunting. Makanya ada lulusan UMKT, Pak Rektor, mana ada yang terbaik, kita bisa diskusi. Nah, nanti pada saat seleksi, saya akan beradu dengan peminat lain. Loh, ini saya yang headhunting, ini buktinya, ini WA-nya, ada ini CV-nya, ini ada emailnya. Ya, pada saat itu berebutlah kami. Jadi proses penerimaan pegawai bisa dimulai sebelum pembukaan. Jadi itu yang membedakan. Jadi kan rata-rata di seleksi yang lain-lain malah tidak boleh berhubungan, tidak. Kami buka justru siapa yang sudah headhunting dia akan mendapatkan prioritas. Kan bisa saja pada saat rapat penetapan kandidat A yang naksir 3 OR atau 3 PR. Sorry ini saya yang headhunting ini buktinya. Nanti Pak Kepala Dok ke Pak Oki. Kayak ini apa? Lelang. Seperti itu. Jadi saya sarankan Mas Harul ya. Hasrul, semakin banyak kontak secara informal dengan teman-teman, kepala PR atau peneliti, semakin bagus. Karena trust itu yang akan menjadi dasar selain
adanya track record. Ya, jadi kalau apalagi pembimbingnya track recordnya bagus, ya, dan betul untuk seperti PKR pasti track record H-index akan sangat dilihat. Jadi itu makanya pada saat membangun tim, ya untuk kepentingan kelolosan timnya yang bagus. Nanti kalau sudah lolos kan bisa melibatkan. Jadi PKR itu Pak Bambang harus melibatkan S2 dan S3. Itu kan ya juga bagus. Sudah ada penelitian, ada lulus S2, S3, ada produknya dan sebagainya, dan itu dikelola oleh perguruan tinggi dan kami bisa menyuplai SDM administrasi. Umpamanya nanti terpilih di sini, Pak Oki kami butuh SDM admin untuk keuangan atau apa, bisa kita kirim, ditempatkan di sini yang terdekat. Gitu. Begitu ya Mas. Baik, mohon maaf Bapak Ibu atas keterbatasan waktu, mungkin satu penanya terakhir Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvendri dari Fakultas Hukum, Pak. Sepanjang Bapak sampaikan tadi, saya melihat ada skema untuk kami humaniora ini, Pak. Kadang-kadang kami ini merasa, kami ini dihargai tidak dalam penelitian ini, kan begitu kan. Karena satuan kami ini payah, Pak. Ide-ide kami ini, apalagi saya corak filsafat, agak payah. Walaupun saya sudah memiliki 2 publikasi Scopus Q1 untuk penelitian saya, tetapi kan untuk berkompetisi di dalam, berkali-kali saya ditolak juga proposal saya. Karena saya nggak tahu bagaimana cara atau apa yang diinginkan oleh negara ini, kami-kami yang filsafat ini, filsafat hukum terutama. Begitu. Apa stressingnya, kalau eksakta kan jelas. Buat ini, kolaborasi dengan ini, produknya ini, clear. Kalau kami filsafat, tentu produknya di otak kami, Pak. Kalau sudah ada, enggak filsafat kami berarti. Nah, berarti kami meniru punya orang. Artinya di otak kami ini siapa yang mengukur otak kami ini, kan begitu. Sehingga kesatuan ukurannya apa? Sehingga selalu kami ini ditolak untuk beberapa kali penelitian gitu. Saya baru dapat 2 kali hibah bersaing itu 2 kali itu dengan promotor saya. Yang 2 tahun berturut-turut itu. Dengan angka 350 juta itu. Itulah yang prestasi saya. Selebihnya payah untuk menembusnya, Pak. Nah, kira-kira mungkin apakah ada skema itu? Kalau belum ada, mohon dibuatkan. Kalau sudah ada, ditingkatkan untuk kami-kami ini yang terutama corak humaniora dan filsafat. Demikian, terima kasih, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan mencerahkan sekarang ini. Tadi sudah saya sebutkan, pendanaan hibah BRIN itu mengcover 9 bidang fokus. Salah satunya adalah sosio, humaniora, pendidikan, dan seni. Di BRIN ada paling tidak 2 organisasi riset yang relevan dengan kepakaran Mas. Yang pertama, organisasi riset sosial dan humaniora. Yang kedua, berbau ekonomi lah gitu dan sebagainya. Jadi sifat daripada penelitian harus multidisiplin. Jadi kalau bidang Anda filsafat atau matematika, tidak akan secara eksplisit tertulis matematika, filsafat, tidak ada. Tapi kan kajian sosio-humaniora kan pasti multidisiplin. Jadi Mas akan eligible untuk berbagai skema. Jadi minimal dari hibah kompetisi BRIN, karena masuk dari bidang prioritas riset nasional, otomatis eligible. Yang kedua, PKR, Pusat Kolaborasi Riset, itu juga semua bidang itu. Jadi misalnya nanti bekerja sama, di sini mengajukan PKR tentang perubahan atau dampak modernisasi terhadap kultur masyarakat tradisional misalnya. Itu bisa saja di situ dilakukan kajian itu. Dan seperti saya katakan, tim Pusat Kolaborasi Riset harus multidisiplin. Partnernya minimal 5 dari dokter dari BRIN. Ya. Dan ada 2 hal tipe PKR. PKR yang memang non-industri, ada juga PKR yang industri.
Jadi Mas bisa mengajukan PKR yang non industri. Kemudian poin yang ketiga adalah diharapkan PKR itu juga melibatkan partner luar negeri. Lah, partner luar negeri kan bisa antropolog, bisa ahli sosial dan sebagainya. Jadi kesempatannya sama. Tidak dibedakan antara sosio-humaniora dan non-sosio-humaniora. Bahkan seingat saya sampai dengan tahun 2020 saya memegang amanah sebagai Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat. Sosio-humaniora lebih tinggi secara total daripada non-sosio-humaniora. Ya, jadi saya sarankan ya mulai membangun kolaborasi, multidisiplin, lintas sektor, insya Allah itu peluangnya ada. Jadi kami tidak membeda-bedakan itu. Anda punya peluang yang sama, saya jamin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, rasanya masih bisa satu pertanyaan lagi. Silakan. Atau syarat atau pembukaan pengajuan proposalnya itu kapan? Gitu juga Brin Pak. Apakah setiap bulan periode langsung buka, langsung pengumuman, apakah ada seleksi seperti itu atau bagaimana? Baik balik Banda maupun Brin Pak. Mungkin itu saja. Karena dosen-dosen kita kan pada bertanya-tanya, oh ya ini dibuka proposal, kayak apa mekanismenya? Apakah langsung kita ngajukan proposal kapanpun, kapan saja, ataukah ada periode-periode yang harus kita taati? Seperti itu Pak. Baik, makasih Mbak Paula. Di tempat kami ada beberapa lembaga yang memberikan proposal secara langsung kepada kami. Meskipun demikian, kami di cara kerja kami di Balitbangda itu pemetaan riset itu mulai dari awal RPJMD. Jadi riset yang akan kami lakukan itu base-nya adalah arah pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi kami sudah menyusun, ini arahnya mau kemana sudah dari awal. Meskipun demikian, masih ada tiap tahun kami menerima proposal dari perguruan tinggi. Ya, kalau itu connect kami akan ikut sertakan ke dalam tim kami. Oleh karena itu yang membuat kami ke depannya harus membuat master plan untuk riset kami. Yang tahun ini Mbak Paula akan terlibat. Jadi Mbak Paula nanti yang akan dengan tim akan menginventarisir kebutuhan riset dari berbagai kalangan, kemudian kita kumpulkan jadi satu database rencana penelitian, kemudian kita hitung prioritas mana yang akan kita lakukan di tiap tahun itu, kemudian baru kita undang untuk menjadi peneliti gabungan di tempat kami, seperti itu. Kalaupun ada yang titip proposal, kemudian secara langsung kami akan membuatnya, itu bisa dilakukan. Beberapa tahun ini banyak anggota dewan, terus terang Bapak Ibu, yang menitipkan anggarannya kepada kami. Jadi izin Prof, jadi terkadang kami kaget di dalam anggaran kami nanti nambah ada 100 juta, 500 juta, nanti 1M. Kami tidak tahu dari duit itu dari mana. Tiba-tiba nempel aja. Ternyata begitu kami tanya, ini duit dari mana? Anggota dewan tuh titip untuk apa? Riset nanti akan dihubungi. Dan itu di beberapa kalangan seperti itu, ya. Dari fraksi ini, dari fraksi ini. Jadi base-nya bukan kebutuhan, Prof, tapi nitip duitnya. Tapi itu kami harus lakukan karena itu memang ada payung hukumnya sendiri, dana titipan dari anggota dewan itu. Tapi tetap kami harus memperhatikan, kami arahkan riset-riset tersebut ke arah pembangunan yang sudah dicanangkan di dalam master plan penelitian. Jadi meskipun dia titip duit anggota dewan seperti itu anggaran tempat kami, tetap kami harus profesional untuk melakukannya. Arah penelitiannya pun kami yang menentukan, Prof. Seperti itu. Jadi masalah uang biarlah mereka itu urusan politis mereka, tapi profesionalisme di pembuatan riset tetap harus kita jaga. Seperti itu, Prof. Jadi tahun ini kami ada 2 paket penelitian. Jadi total paket penelitian kami di tahun ini ada 9 tambah 1, 10 tambah titipan anggota dewan ada 2, Prof.
Seperti itu. Jadi kalau tidak salah ada yang gender, satunya tentang terkait dengan IKN juga kalau tidak salah, titipan anggota dewan. Ya kami sih bersyukur juga ada tambahan anggaran, tapi kami tanyain ini arah penelitiannya kemana? Nggak tahu, nanti tanya anggota dewan. Jadi kami harus membuat skenario, makanya kami butuh planning penelitian. Jadi kalau ada uang tambahan, kami sudah punya pemetaan. Jadi kami mohon nanti Mbak Paula dan tim untuk bisa menyusun rencana penelitian kita apa, seperti itu. Demikian dari kami. Baik, terima kasih kepada para penanya kita pada hari ini. Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu. Ya, jadi untuk proposal hibah kompetisi BRIN relatif kita buka sepanjang tahun. Dan kita seleksi hampir setiap 2 bulan sekali ya. Jadi ya itu, kami tidak mengenal tahun anggaran untuk pelaksanaan penelitian dan kontraknya. Kemudian untuk pusat kolaborasi riset ya minimal 3 kali setahun. Kemudian kalau ekspedisi, eksplorasi itu sepanjang tahun. Jadi ini satu mekanisme yang baru ya di Indonesia. Jadi silahkan saja, tadi saya sudah share websitenya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa aktif. Sayanglah kalau tidak dimanfaatkan. Terima kasih. Baik, Bapak Prof. Oki, terima kasih atas jawabannya. Jadi dipersilakan kepada Bapak Ibu dosen untuk bisa join riset di mana BRIN membuka sepanjang tahun melalui website mereka. Baik, berakhir sesi diskusi kali ini telah kita mengantarkan kita pada akhir sesi untuk hari ini, namun perlu kita simpulkan bahwa sebagai seorang akademisi tentunya kita memiliki peran yang penting bagi mendukung kesuksesan pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, terutama dalam bidang riset dan inovasi. Dan sudah seharusnya kita terus melakukan penelitian, menemukan sesuatu yang bisa nantinya menjadi temuan baru ataupun analisa baru untuk mendukung jalannya pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber kita hari ini yang telah memberikan materi yang bermanfaat bagi kita semua. Pergi ke pasar membeli ayam kate, perginya saat masih pagi. Terima kasih kepada Bapak yang sudah ke UMKT. Semoga kita berjumpa lagi. Sungai Kahayan airnya bersih. Tempat orang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Makan keripik di tepi sawah. Keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ya acara saya kembalikan ke MC kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertahan Prof. Oki dan Pak Dr. Fitriansyah. Sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, mari kita simak video prestasi mahasiswa UMKT terlebih dahulu.
Baik, kita berikan tepuk tangan meriah untuk Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita memasuki agenda selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata. Mohon izin kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk bisa menyerahkan, didampingi oleh Wakil Rektor 1 Bapak Ghazali PhD. Dan kami persilakan kepada Pak Dr. Fitriansah. Dilanjutkan sesi foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk bisa mengambil posisi, didampingi oleh Pak Rayid dan Prof. Ali Sauka. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Oki dan Bapak Dr. Fitriansah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita memasuki penghujung acara yaitu penutup. Mari kita akhiri bersama-sama agenda kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ade Ismail Ramadan selaku Master of Ceremony pada siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam. Nun wal kolam ya maisturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.